warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wa jami' masyayikhina fid din wa jami' abaina wa ummahatina, khususan Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani, Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani, khususan ila Sayyidina al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad, amaddanallahu bimadadihi wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Abi al-Haddad fi kitab Risalatil Muawanah ila an qala wa idza ataita ahlaka faqul bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana wastur nafsaka wa ahlaka bi thawbik. Kita kemarin terakhir kajian kita tentang adab makan terakhir, yaitu kepada sampai di sekarang kita masuk di adab bergaul suami istri. Terakhir kita yaitu wa idza saribtal ma'a famassahu wa la ta'ubbahu washrab fi thalathati anfas wa la tatanaffas fil ina wa la tashrab min salmatihi wa la tashrabu anta qa'imun wa la min famis saqa fa illam tajid inaan fashrab ala yadika wa kul ba'da syurbi alhamdulillahilladzi ja'alahu adban furata bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujaja bi dhunubina. Ketika engkau minum, maka kalau bahasa kita ini diseruput. Nah, diseruput itu di sedikit-sedikit. Wala ta'ubahu, jangan seperti onta minyak buk. Jangan. Washrab bi thalathati anfas, minumlah dengan 3 nafas. Wala tatanafas fil ina, jangan bernafas ketika minum. Jangan minum nih sambil nafas terus gelasnya gitu. Sambil nafas, sambil minum sambil nafas, tak bagus. Tapi minum ketika nak tarik nafas, tarik gelas. Ketika nak buang nafas, tarik gelas. Ketika dah, baru minum lagi. 2 kali, 3 kali sunnahnya. Jangan saking hausnya, saking apanya langsung aja ditegak saja, nafas di situ nggak bagus.
Wala tasrab min salmatihi. Ya, ini gini, kemarin kita tinggal penghujungnya saja kita selesaikan sekarang. Jangan minum di kalau gelas gini dia kadang-kadang ada yang pecah gini, pecah. Jangan minum pas yang dekat pecahnya ini, jangan. Wala tasrab wa anta qaimun, dan jangan kau minum dalam keadaan berdiri. Berdiri jangan. Adab. Haram tidak. Haram tidak. Cuman adab. Jadi aslinya minum sambil berdiri itu boleh, tidak apa-apa. Cuma adabnya itu minumlah sambil duduk. Karena Rasulullah SAW pernah beliau ini minum sambil berdiri. Itu menunjukkan kalau minum sambil berdiri itu boleh. Cuman kebanyakan Rasulullah SAW minumnya sambil duduk. Kalau memang kepaksa berdiri atau situasi, tidak ada masalah, boleh. Tapi jangan dijadikan itu satu kebiasaan, karena itu tidak adab yang baik, bukan merupakan adab yang baik. Adabnya ya duduk. Wala min famisaqa fa in lam tajid inaan fasrab ala yadi. Terus jangan minum jangan minum langsung dari ceret. Ceret atau jug. Jadi ini bukan gelas, ceret. Langsung diangkat ya. Ada kebiasaan gitu, bukan? Ada. Ini sudah berapa ribu tahun. Mana repot kali gelas-gelas, ambil jam dia langsung ngak, lega rasanya. Itu tidak adab namanya, ya. Nah, tidak adab. Fa illam tajid inaan fasrab ala yadi. Kalau memang macam gelas ini tak jumpa atau mangkok pun tak ada, minum pakai tangan. Gini kan. Gini. Padahal gelas itu ada kayak manas langsung. Lambat kali. Data tahan nih. Pertama darurat, cari gelas tak jumpa, lama-lama kebiasaan. Sebelah dia gelas, sebelah dia. Alah, dah kebiasaan. Angkat langsung jatuh ceret tuh. Pertama mana gelas mak? Tak ada gelas pertama. Tapi ketika itu sudah dilakukan sekali, kedua kalinya akan lebih ringan, ketiga, empat, dan seterusnya. Dosa tidak adab. Karena orang yang soleh itu mesti beradab, mesti beradab. Nah, itu orang soleh. Nggak ada orang soleh kok nggak beradab, nggak ada. Itu bukan orang soleh. Karena Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Jadi sebenarnya aku ini diutus karena untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang mulia. Jadi pakai tangan, insya Allah. Saya kadang-kadang pakai tangan, cari gelas tak jumpa pak. Cuman dispenser, nah gini aja, dispenser. Nah, takkan dispenser gini, tak mungkin kan? Pakai tangan standar. Nah, gimana lagi? Gelas dah pokoknya lagi kotor semua, pakai tangan aja. Segar betul, tak cair coba. Kalau tak cair, segar. Nah, boleh dari dispenser ke tangan baru ke mulut. Jangan langsung dari dispenser. Tak adab tuh namanya. Takut salah yang panas pula yang kena. Nah, baru tahu. Kemudian wakul ba'da syurbi alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furata bi rahmatih. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini tawar
dengan rahmatnya, sedap tawar. Walam yaj'alu milhan ujajan bidunubina, dan tidak menjadikan air ini asin karena dosa-dosa kami. Puji, coba nih umpamanya, maksudnya kalau umpamanya Allah ini menjadikan air yang kita minum ini cerita zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun itu termasuk azabnya apa? Air-air apa semua itu kan menjadi darah. Kenapa? Karena dosa-dosa Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Jadi ini di sini doanya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ini air ini tawar dengan rahmatnya dan tidak menjadikan air ini asin karena dosa-dosa kami. Kalau umpamanya Allah ini menunjukkan kepada hamba-hambanya, kalau orang-orang berdosa dia minum air putih mesti akan terasa asin. Kira-kira gelas kita ini jadi asin apa tidak? Tapi Allah baik. Coba seperti di zamannya Fir'aun, darah jadi darah, air apa jadi darah sebenarnya. Ini jadi asin aja, aduh asin betul, berarti dosaku banyak nih. Tak bisa minum air tawar, beli lagi botol lain minum asin juga, kau jual antarin asin kemana pula asin, engkau tuh dosa banyak. Jadi alhamdulillah Allah ini menjadikan dosa kita sebanyak apapun, Allah tidak menjadikan air itu menjadi asin. Kalau air asin macam mana kita tidak minum. Nah, selesai pelajaran makan dan minum, ya itu adab. Ini namanya tasawuf. Kita masuk di adab berikutnya, yaitu tentang menggauli istri. Wa idza ataita ahlaka faqul bismillah Allahumma jannibna syaitan. Ketika engkau mendatangi istrimu, maka bacalah bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Jangan belum hafal. Apa ya kalau belum hafal nih? Dah bercucu doa dia belum hafal. Macam mana ini? Ayah nih. Allahumma, sama-sama bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Atau apalkan sekali. Siapa tahu nak nikah lagi, kan tak tahu. Apalkan aja. Rezeki tak tahu Allah nih. Jadi itu doa harus hafal, harus hafal, harus hafal. Karena ini doa langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ini Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah setan itu dari kami. Wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari anak yang akan engkau rezekikan kepada kami. Itu penting betul doanya nih. Jangan sampai tidak membaca bismillah, minimal bismillah, minimal itu minimal, tapi jangan ambil minimal saja. Ini bukannya panjang, masih panjang lagi. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, masih panjang itu lagi. Itu pun karena at-tahiyatus mubarakatus sholawatus semuanya tus. Nah, ingat apa? Tidak panjang. Saya ulangi, dihafalkan masing-masing di dalam hati. Kalau keras-keras malu belum hafal. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nah itu.
jangan sampai tak dibaca. Ini juga dalam rangka untuk mencetak anak soleh. Ini sangat penting di situ. Ketika tidak membaca bismillah, nggak baca doa, setan ikut topa-topa, Pak, bahasa gitu tuh, topa-topa. Jangan macam-macam. Tak baca bismillah, topa-topa setan. Makanya dengan anaknya degil, kau anak setan kau ya, kata bapak dia. Ya pula dulu lupa tak baca doa. Betul juga cakap bapak dia itu. Kenapa? Nah itu tadi, ketika tidak membaca doa tersebut, maka setan akan ikut nimbrung. Jelas itu. Jangan bilang tidak. Kita nak makan saja harus bismillah kok. Ini nak makan. Apalagi hal yang sangat penting seperti itu, yang nanti akan menjadi anak kita punya anak, anak-anaknya kita punya anak, tujuh sampai keturunan kapan saja. Apa tak penting? Sangat penting. Kadang-kadang lupa. Ini yang susah nih. Entah lupa, entah tak tahulah. Kadang-kadang belum hafal. Itu tidak boleh ditinggalkan. Bukan harap tidak, tapi sesuatu yang sangat-sangat penting. Jangan sampai tidak dilakukan. Wastur nafsaka wa ahlaka bi thawbik. Tutupi dirimu dan istrimu dengan bajumu. Maksudnya jangan polos habis, jangan. Jadi tetap ditutup. Ya, tetap ditutup. Pakai ya pandai-pandailah untuk tak sejajarin lagi lah, pandailah. Yang penting ditutup gitu aja lah. Jangan buka pakai celana jin pula. Bukan celana jin nah maksudnya. Jadi ditutup. Pokoknya jangan transparan. Wa 'alaika bis-sakinati wal hudu' idza asasta bil inzal faqra bi nafsika min ghairi an tuhrik lisanaka qawluhu ta'ala wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra. Ketika wa 'alaika bis-sakinah wal hudu', pelan sakinah itu artinya anteng, pelan berhudu, slow. Itu ada slow, pelan. Wa idza tak perlu diterangkan panjang-panjang macam ini. Pandailah, pahamlah tuh. Wa idza ahsasta bil inzal faqra fi nafsik min ghairi an tuharrika lisanak. Ketika engkau merasa akan inzal itu bahasa Arab. Inzal di bahasa bahasa orang zaman sekarang ya intinya ketika akan sampai gitu aja ya. Ketika akan sampai sudah mau mengeluarkan, maka bacalah di dalam hatimu tanpa engkau menggerakkan lisanmu. Bacalah di dalam hatimu tanpa engkau menggerakkan lisanmu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra. Di dalam enggak boleh baca Al-Qur'an, Pak, waktu sedang menggauli istri itu tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi membacanya itu di dalam hati, tak boleh menggerakkan lisan, cukup di dalam hati. Apa ayatnya? Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basara. Allah lah zat yang menciptakan dari air manusia. Fajalahu nasaba wa sihra, dan menjadikan manusia tersebut berketurunan, wasihra, dan perkawinan. Ya, ini dibaca. Di antaranya ikhtiar, ya, ikhtiar supaya diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra. Fa huwallazi ja'ala
minal ma'i bashara wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara fajalahu nasaban wa sihra wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara fajalahu nasaban wa sihra, di dalam hati. Jadi bersamaan, ya, bersamaan ketika proses keluar itu di dalam hati saja, jangan gerakan lisan, karena hukumnya tidak boleh membaca Al-Quran pada waktu yang seperti itu. Wal afdalu linnasiki minat tazawwuji wa tarkihi, wal afdal linnasik minat tazawwuj wa tarkihi maka minhu ma aslamu lidini wa aslah liqalbihi wa ajmal fikrihi wa yukrahu karahatan syadidan liman la zawjata lahu ayyatafakkar bi sa'ri nisa at-tafkir alladhi yahmilu nafsa 'alal maili ilayhinna. Sekarang ada satu permasalahan. Ada seorang an-nasik. Nasik ini ahli ibadah. Sukanya sholat, zikir, baca Quran, puasa, luar biasa dia sukanya ibadah. Malam qiyamul lail. Terus ini yang utama baginya, dia rajin ibadah seperti itu atau dia menikah. Kalau menikah tentu agak berkurang ibadahnya, apalagi kalau istrinya cerewet, lebih kurang lagi tuh ibadahnya. Lebih kurang lagi. Sikit-sikit panggil, ngomel. Wah, suami tak sempat baca Quran, tak sempat baca selawat, tak sempat sholat sunat. Lama betul lah bang nih. Macam lah. Suruh pergi ke pasar, suruh kemana, ajak jalan-jalan bang, bosan lah di rumah terus jalan-jalan gitu yuk. Nak pergi ke masjid. Kalau dia tak punya istri, mungkin dah ke masjid. Jadi istri ini bisa mengurangi waktu suami untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu untuk dievaluasi juga para istri-istri. Ya, jangan setelah bersuami justru suaminya lebih tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dorong dia. Umpamanya tak sholat jamaah atau cuma maghrib isya, dorong. Bang, kenapa asar pergilah sholat jamaah? Zuhur iyalah. Ini tak. Suami dia aktif jamaah 5 waktu, begitu dah nikah sama dia dikurangi, dia diskon dia bilang, bang, 3 zuhur asar di rumah lah, atau maghrib atau isya atau usah pergi, berkurang jadinya. Jadi kalau ada seorang ahli ibadah, kuat di ibadahnya, ini bagaimanakah yang utama baginya, menikah atau tidak menikah? Wa tarkuhu wal afdal linasik min at-tazwid wa tarkihi maka minhu ma aslamu lidini wa asla liqalbi wa ajmal fikri. Sekarang yang jadi standar ukuran apakah dia lebih bagus menikah atau tidak, yaitu mana di antara dua hal ini yang lebih menyelamatkan agamanya. Mana yang lebih menyelamatkan? Setiap orang nggak sama. Setiap orang nggak sama. Ada orang yang menikah dia ahli ibadah, kemudian dia menikah akhirnya tadi kendor. Mestinya dia bisa full ibadah, akhirnya itu tadi terbawa oleh istrinya dan sebagainya. Akhirnya dia tambah jauh dari Allah. Dari apalagi istrinya ini cinta dunia dan sebagainya. Satu kasus. Dan kalau ada orang, jadi menikah ini bisa justru menyelamatkan agamanya suami, bisa justru merusak agamanya suami, bisa. Jadi hukumnya tidak sama. Makanya cari istri yang sholihah. Itu. Jadi seorang yang ahli ibadah dia harus pertimbangkan. Kalau aku nikah, insya Allah aku lebih selamat. Kenapa? Karena aku ini kalau tak nikah, Allahu Akbar.
baca Fatihah, tapi pikiran nih perempuan aja yang ada dalam ini. Tak bisa. Tengok habis dari masjid pulang, tengok perempuan lewat zut, aduh terpikir, kacau otak pikiran. Solat di masjid, iya solat, tapi pikirannya kemana-mana, ke jalan-jalan kemana. Anak gadis orang dipikir-pikir terus. Nah, ini berarti orang yang seperti ini dia lebih bagus menikah. Tetapi kalau ada orang yang justru ketika dia menikah, makanya saya bilang ini tidak harga mati, tidak. Cuma asalnya ya, menikah itu secara ini sunnah ya asalnya. Kalau ada orang justru ketika dia menikah, tapi justru agamanya ini merosot agamanya. Ah, ini lebih bagus. Kalau dia tak nikah dia tak terganggu oleh urusan perempuan. Dia tak, pokoknya nengok perempuan ini biasalah, tak ada pikiran ini, pikiran itu, tidak mengganggu ibadahnya. Orang lain-lain kadang nengok nenek-nenek aja pakai baju bagus ngadap ke sana, dangduk nenek-nenek. Astagfirullah, begitu dengan nenek-nenek pula kata dia. Lain-lain orang, ada orang nengok biasa, artinya enggak sama hukumnya. Itu seperti itu. Jadi mana di antara yang lebih menyelamatkan agamanya itu yang dilakukan. Jangan dipaksakan. Orang ahli ibadah, dia dengan perempuan dia terlalu ini apa? Tapi dipaksakan udahlah nikah aja lah. Ternyata setelah menikah dia justru agamanya dia rusak, terpengaruh dan lain sebagainya. Rugi. Ya, rugi. Ibadah wajib, takwa itu hukumnya wajib. Jangan sampai mengorbankan agama karena perempuan. Jangan. Si perempuan juga gitu, bukan cuma itu. Wanita-wanita juga gitu. Jangan karena suaminya agamanya dikorbankan. Sekarang banyak istri-istri itu mengorbankan agamanya karena suaminya yang fasik. Akhirnya dia nikah jadi tak sholat. Dia nikah jadi tak pakai jilbab, tak berhijab. Dia nikah jadi melakukan hal-hal yang diharamkan. Engkau ini macam mana lah? Ya, tidak boleh begitu. Jadi cari suami juga yang betul-betul bisa membimbing. Nah, jangan asal laki-laki aja, asal ganteng aja. Agama itu dijadikan satu perkara yang dijadikan barometer. Wa yukrahu karahatan syadidan liman la zaujata lahu ayatafakkara bi sa'din nisa atafakir alladhi yahmilu nafsa 'ala al-maili ilaina. Makruh hukumnya bagi seorang yang tidak punya istri ngelamun, mikir-mikir perempuan, indahnya perempuan ini, ngelamun, makruh, tidak boleh. Ya, maksudnya kalau sampai kepada yang tingkat ini jadinya haram lah. Tergantung berpikirnya seperti apa. Yahmilun nafsa alal mai ilaina, yang akhirnya dia menjadi kepingin mendapatkan perempuan-perempuan itu tadi. Waman yulabbi bidzalika wa lam yaqdir ala qam'ihi biwada'il ibadat fali bitazwij. Kalau ada orang yang dia punya kecenderungan kepada perempuan, suka kepada perempuan, dan dia tidak bisa untuk menghilangkan perasaan tersebut dengan ibadahnya, nak puasa tiap hari, tetap kalau nengok perempuan, aduh rasanya tak bisa, nak sholat, nak apa, tetap di hati ini tetap mengganggu. Nah, ini orang yang seperti ini, maka fa'alaihi bitazwij, harus menikah. Karena menikah itu menyelamatkan separuh agamanya. Fa'illam yastati fa'alaihi bisawm. Kalau memang betul-betul dia tak mampu nak nikah, ya sudah puasa. Karena besarnya uang hantaran yang tak sanggup nak nikah. Siapa? Di Karimun ada tak hantaran 10 juta, Bu? Tak ada. Memang yang biasa naikkan hantaran ibu-ibu lah.
Apa lagi, biasa calon mamak mertua ini yang suka nih masalahnya nih. Padahal calon menantu tuh kasihan, dipaksa-paksakan dia 50 juta, 60 juta, 100 juta. Habis tuh, habis acara satu hari satu malam, besok malam pertama mungkin masih sibuk, malam kedua udah mulai pusing mikir hutang dia. Terus itu suaminya siapa, Bu? Suaminya anak ibu. Berarti anak ibu juga kena imbasnya karena menantunya atau suaminya itu, menantu ibu atau suaminya si anak ibu itu juga hidupnya susah mikir hutang. Terus satu hari dihabiskan dia puluhan juta, ratusan juta. Rasulullah SAW mengatakan sebagus-bagus wanita itu wanita yang paling sedikit biayanya, itu yang paling bagus. Sekarang ini karena tetangga, tak enak dengan tetangga. Biasa ada gini, biasa ada organ tunggal, organ apa? Kenapa mesti tunggal? Apalah tak enak. Orang tuh malu kalau bermaksiat, itu harus malu. Malu aku pakai orang berjoget-berjoget itu baru malu yang betul. Ini tak enak lah, nanti setel kaset aja biasanya pakai organ tunggal. Salah namanya. Kadang-kadang kayak gitu. Kadang menantunya dah soleh nih, Pak. Melamar, ternyata mama mertua dia, bapak mertua kita harus ada hiburan dia. Kata si bujang nih satu, macam mana mama mertua, cara mama bapak mertua gini, tak bisa dia nak lawan kan. Kalau tak gini tak berbini nih katanya. Aduh, kasihan. Itu namanya mencoreng apa namanya, keberkahan berumah tangga. Ya, mencoreng keberkahan berumah tangga. Rumah tangga itu qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, atau pakai bahasa Melayu, aku pakai bahasa bid'ah nih. Aku terima nikah dan kawinnya fulan bin fulan. Dah gitu, itu berarti hari pertama menikah mestinya lakukan hal-hal yang berkah. Begitu sudah saya terima nikah dan kawin, langsung ada orang berjoget-joget. La ilaha illallah Rasulullah. Walimah itu wajib hukumnya, orang undang tuh wajib datang walimah itu. Kenapa, Pak? Karena walimah itu ibadah, fardu ain hukumnya. Fardu ain hukumnya, karena walimah itu ibadah. Fardu ain macam apa? Salat Jumat. Salat Jumat itu hukumnya fardu ain karena apa? Ibadah. Nah, kalau dah namanya ibadah, jangan campur-campurkan dengan maksiat, merusak namanya. Itu namanya talbisul haqq bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Gak boleh, haram. Bapak-bapak pengurus Masjid Al-Hikmah, jangan sampai Jumatan nanti ada bini wanita dulu nyanyi dulu di depan masjid. Jangan sampai. Kenapa? Jumatan ibadah, hukumnya fardu ain. Siapa berani mencampur adukan Jumatan dengan kemaksiatan, acara kemaksiatan? Enggak ada yang berani. Terus dikira walimah itu enggak fardu ain. Dikira walimah itu bukan ibadah, sangat ibadah. Karena hukumnya persis dengan hadir Jumatan, dengan hadirnya walimah fardu ain. Jangan kau kotori dengan kemaksiatan. Ketika itu dikotori dengan kemaksiatan, enggak boleh datang. Ya, tidak wajib datang. Bahkan kalau sudah maksiat enggak boleh jadinya. Jangan kayak gitu. Jangan ikut orang awam. Jangan usah ikut orang fasik. Kita ini Allah mutus Nabi supaya kita ini ngikut akhlak yang mulia. Jangan kita ngikut pula budaya-budaya orang-orang dari mana-mana sana. Jangan, tak enak kata dia. Tak enak sampai masuk neraka, tak enak. Baru tak enak. Yang tak enak betul tuh masuk neraka. Itu tak enak. Kasihan menantu ni. Sudah duit banyak dibayar, dikeluarkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
duit habiskan banyak untuk merusak keberkahan pernikahan. Katanya nak dapat cucu yang soleh dan soleha, dari mana? Paling pandai berjoget. Itulah sebab dia tuh pandai berjoget, cucunya tuh nanti. Itu. Kita lanjutkan sedikit, lanjut intermezzo saja. Fa innahu bikasri syahwah. Fa illam yasati bali bisam fa innahu yaksirus sahwa. Kalau memang betul-betul orang tak sanggup menikah, memang betul-betul tak sanggup. Jadi mungkin perlu didata lah, bujang-bujang melarat nih yang nikah susah ini perlu didata, Pak. Dikasih list 1, 2, 3. Ini siapa yang mertua-mertua yang tak tak terlalu keduk cinta dunia nih, tak usah kepengen menantu yang soleh ini. Tak usah banyak-banyak. 500.000, sejuta dah jadi suami istri dah. Habis itu kerja kayakan sendiri, nak beli baju. Nanti kalau dah jadi istri, masa tak ada belikan baju? Ini nak satu lemari dipenuhkan, satu kamar dipenuhkan. Nanti kalau dah jadi istri, masa dek beli baju sendiri? Ya tidaklah, apa yang punya duit dibelikan. Kalau dah satu lemari dipenuhkan, besok dek baju dah jamak takdim, sekarang tak beli baju lagi. Habiskanlah tuh 1 lembar, tak ada bang nak beli baju sendiri. Nah, jangan gitu. Kadang-kadang cara berpikir orang ini keliru. Mereka lebih ke kemegahan yang sifatnya justru keluar daripada adab-adab Islam. Ya, jangan gitu, tak bagus. Ya. Jadi biarlah mereka berusaha kaya nanti. Jangan cari menantu yang kaya dulu. Maksudnya jangan tuntut menantu itu sudah kaya waktu akad nikah, waktu melamar. Jangan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In iyakunu fuqara yughnihimullah." Kalau mereka orang-orang yang fakir, bujang-bujang melarat, kan? Bujang-bujang melarat nih, kalau dia nak nikah, yughnihimullah, maka Allah akan mengkayakan mereka. Nikah dulu, Bu, baru kaya. Tapi calon-calon mak mertua dia nak menantu dia kaya dulu baru nikah. Terbalik daripada Al-Quran gitu namanya. Ini nak ngikut mamak mertua ke nak ngikut Al-Quran? Ini Allah berfirman, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka bujang-bujang, apalagi yang telajak nak kawin, tak ada yang hendak mau mertua, itu nikah sajalah, sudahlah. Sederhana yang penting nikah. Yughnihimul, nanti rezeki baru akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Al-Quran ini kok. Kalau Al-Quran enggak yakin ini macam mana? Ini paksakan, ngelamar, nyewa mobil, nyewa dia tak tahu, nyewa mobil tampang bagus ini dasar pesta dipaksakan, tak usah gitu, apa adanya. Jadi ada hikmah mengatakan, mudari jerat ala qadri lihafa, panjangkan kakimu sesuaikan dengan panjangnya selimutmu. Kalau selimut pendek, kakinya dilipat, ditekuk sedikit kaki ini. Itu peribahasanya apa? Jadi kemampuannya itu seperti apa, nggak usah dipaksakan. Itu nak, calon menantu datang, engkau kerja apa? Guru TPQ, insentif berapa sebulan? Ada. Kalau ngelamar anak aku, insentif sekarang 500.000 ke berapa? Nak kasih makan apa anakku engkau? Matilah kalau dah ini, kacau lah mama mertua. Langsung balik budak ni, tak sanggup, mama mertua aku galak betul. Lah tak jadi. Nanti kalau dah nikah kaya tu, ya jangan tutup kaya dulu. Itu percaya kita sama Al-Quran. Ya, sekarang ini kenapa bujang-bujang tu susah nak kaya, karena tak nikah-nikah gitu. Jadi kayanya terhambat. Ya, nikah dulu baru kaya. Wa idza qasatta baital khala li baulin. Bisa belum nih? Belum ya? Oh, masih belum. Dah itu bab masalah menggauli istri sudah selesai.
Tinggal sekarang adab ke WC. Wa idza qasatta baital khala li baulin aw ghaitin falbasna laik. Kalau engkau nak pergi ke WC karena nak buang air kecil ataupun BAB, maka pakailah sandalmu. Pakai sandal sunnah. Pergi ke WC pakai sandal sunnah. Ya. Jangan sandal kulit, Bu. Sandal-sandal swallow aja cukup. Wastur ra'saka wa qaddim rijlakal yusra. Sunnah yang sangat sering diabaikan dan jarang dipraktekkan ketika di dalam WC, yaitu tutuplah kepalamu. Nah, biasanya sebetulnya ada disediakan macam handuk kecil gitu, Bu. Nah, kalau pakai kopiah tak enak pula, kurang etis pula kan. Ya anduk lah atau kain apa kan, taruh di kepala gini. Masuk ke WC. Sunnah. Itu sunnah hukumnya. Tutupi kepalamu. Kakinya di alas, kepalanya ditutup. Kenapa kepala ditutup? Agar makhluk-makhluk dari atas tidak bisa melihat kita yang sedang di dalam WC. Jadi perkara-perkara yang sifatnya gaib itu dia juga bisa ada hubungannya dengan yang sifatnya zahir. Semacam itu, ditutup aja gini dia tak bisa melihat. Yang gaib itu tidak bisa melihat, menutup. Itu salah satu di antara salah satu keterangannya. Waqaddim rijlakal yusra, dahulukan kaki kirimu fid dukhul wal yumna fil khuruj. Waktu masuk kaki kiri dulu, waktu keluar kaki kanan. Kebalikan maksud tidak. Ini khusus untuk WC. Jadi wa idza qasatta baidal khala li bawlin aw ghaitin falbasna alaik wastur ra'saka wa qadim rijlakal yusra fil dukhul wal yumna fil khuruj. Waqul inda iradatit dukhul, dan ketika nak masuk membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika nak masuk, ini kita dah hafal nih, cuma mungkin agak lupa-lupa karena jarang dibaca. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi khubuthi wal khaba'is ada yang mengartikan itu dari kotoran, dari najis, ada yang mengatakan dari jin-jin laki-laki dan jin-jin perempuan. Karena itu toilet, tempat WC itu tempat-tempatnya mereka suka di situ tinggalnya, di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis. Itu sering makhluk-makhluk jin itu suka tinggal di situ, ya. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu sukanya yang wangi-wangi. Kalau jin ini sukanya yang busuk-busuk. Itulah. Kalau rumah kotor, tak pernah disapu, ditinggal bertahun-tahun, suka dia. Makanya kenapa kotor, jorok, busuk rumah itu. Ya. Kata orang berantu, berantu rumah. Kenapa? Memang tak dibersihkan rumahnya, bertahun-tahun ditinggal. Kotor. Memang mereka lebih suka kepada hal-hal yang sifatnya kotor dan busuk. Berbeda, berbanding terbalik dengan malaikat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita sambung di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.